Kita ke informasi lain, pemirsa, seorang mama di Bondowoso terekam CCTV saat mengambil satu kotak anggur di sebuah toko buah. Ya, sementara incar dompet emak-emak yang diletakkan di keranjang sepeda, seorang pelaku jambret babak belur dihajar warga di Palembang, Sumatera Selatan. Seorang perempuan pengendara sepeda motor terekam CCTV di depan sebuah toko buah di Bondowoso, Jawa Timur. Sembari memantau situasi, perempuan ini nekat mengambil satu kotak buah, kemudian langsung tancap gas. Dari keterangan pemilik kios, satu kotak buah anggur impor yang dicurinya bernilai Rp200.000. Pelaku beraksi memanfaatkan penjaga toko yang lengah karena sedang tertidur. Terus kok buah ada yang kurang satu. Tanya yang kerja, nggak tahu, yang ada yang beli. Cek di TV, jam 3, ada yang ambil anggur. Itu berkali-kali dah. Kasus pencurian ini bukan pertama kali terjadi dan telah dilaporkan pemilik kios ke polisi. Hingga kini polisi pun masih memburu pelakunya. Dari Bondowoso, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, Ainis melaporkan. Penjambret ini babak belur dan hanya bisa pasrah saat dikepung warga di Jalan Patra 3 Palembang, Sumatera Selatan. Warga yang geram terus memberikan boge mentah ke wajah pelaku karena menjambret dompet seorang mak-mak yang diletakkan di keranjang sepeda yang dikendarainya. Bahkan motor yang digunakan pelaku hancur dirusak warga. Beruntung anggota Reskrim Polsek Sako yang berada di dekat lokasi mengevakuasi pelaku dari amuk warga. Usai digeledah, petugas mendapati barang bukti tas kecil berisi uang dan ponsel milik korban. Pelaku mengaku telah membuntuti korban dan mengincar dompetnya. Saya itu bersepeda, Pak, terus gayung. Ada ini ya, dia tuh langsung mepet saya, Pak. Setelah mepet langsung ambil itu, dompet itu, langsung lari dah. Saya ini, ngomong berteriak, jambret. Nah, ada itu laki-laki, bermotornya apa, Bu? Saya dijambret, dikejarnya, saya dikejar, dipepetnya, diterjang tanya. Pelaku bakal dijerat dengan pasal pencurian dengan ancaman hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus Ainus melaporkan. Pemirsa, Ivan Sugianto, pengusaha yang memaksa siswa meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong, ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolrestabes Surabaya. Pengusaha tempat hiburan malam ini bakal dijerat pasal perlindungan anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Ivan Sugianto ditangkap tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya saat tiba di Bandara Juanda Sidoarjo dari penerbangan Jakarta-Surabaya Kamis sore. Pengusaha tempat hiburan malam ini pun langsung diperiksa di unit PPA Satreskrim Polrestabes Surabaya. Setelah diperiksa selama 3 jam, Ivan Sugianto ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan. Ivan menjadi tersangka dalam kasus persekusi siswa SMA Gloria 2 Surabaya dan bakal dijerat dengan pasal perlindungan anak dan perbuatan tidak menyenangkan. Hingga saat ini polisi baru menetapkan satu tersangka, yakni Ivan Sugianto. Ayat 1 Undang-Undang Perlindungan Anak dan atau pasal 335 ayat 1 butir 1 KUHP. Ancaman hukumannya 3 tahun. Sebelumnya, Ivan Sugianto, seorang pengusaha asal Surabaya, memaksa seorang siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Ivan kesal oleh aksi korban yang diduga menghina anaknya. Aksi arogan Ivan yang disaksikan orang tua korban dan pihak sekolah pun viral di media sosial pada bulan Oktober lalu. Pihak sekolah pun melaporkan aksi ini ke kepolisian karena para orang tua merasa resah. Dari Surabaya, Jawa Timur, Sony Hermawan, Ainis melaporkan. Penyidik Kejagung telah memeriksa tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Meriska Wijaya, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur. Ya, Meriska ditahan di Rutan Salemba, cabang Kejagung. Meriska Wijaya selesai diperiksa penyidik Kejaksaan Agung terkait kasus suap 3 hakim PN Surabaya atas vonis bebas terpidana Ronald Tanur.
Pemeriksaan ibu kandung Ronald berjalan 9,5 jam di Gedung Kartika Kompleks Kejagung, Jakarta Selatan dalam kapasitas sebagai saksi tersangka Jarod Richard. Selain Ibu Ronald Tanur, penyidik Kejagung juga memeriksa Jarod Richard, mantan pejabat Mahkamah Agung, maklar kasus yang juga diduga terlibat suap 3 hakim yang berjalan selama 8,5 jam. Meriska menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap melalui pengacaranya Lisa Rahmat kepada para hakim PN Surabaya. Kasus itu berkaitan dengan vonis bebas putranya Gregorius Ronald Tanur dalam kasus penganiayaan. Sebelumnya, 3 hakim PN Surabaya memberi vonis bebas Ronald Tanur atas kasus pembunuhan Dini Sera terjaring operasi tangkap tangan Kejaksaan Agung. Ketiga hakim, Erin Tuah Damanik, Mangapul dan Hari Hanindyo diduga menerima suap sebesar 20 miliar rupiah dari Lisa Rahmat yang merupakan pengacara Ronald Tanur. Penyidik pun menetapkan ketiga hakim beserta pengacara Lisa Rahmat sebagai tersangka dan vonis bebas Ronald Tanur resmi dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan.